Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Rental Outdoor Kepala Suku. Channel yang mengajak kawan-kawan untuk belajar bersama, berdiskusi bersama tentang beberapa hal materi pendakian gunung dan kepencinta alaman. Jadi silahkan bagi kawan-kawan yang tertarik, yang suka dunia naik gunung, kepencinta alaman, dunia lingkungan hidup, kawan-kawan silahkan bisa sharing bersama supaya bisa menjadi media pembelajaran buat teman-teman kita yang mungkin pemula atau mungkin yang pengen belajar lagi. Silakan bisa support channel ini dengan cara kawan-kawan bisa tekan tombol subscribe dan kita sebarkan edukasi-edukasi seperti ini supaya bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada yang lain. Oke, untuk materi yang ingin saya sampaikan pada kali ini, ya ini materi yang sebenarnya sangat simpel. Karena apa? Kebetulan di tempat saya kemarin saya sempat mengadakan tiap bulanan akhir bulan diskusi bersama secara offline ketemu, yang intinya di situ saya membahas sama teman-teman tentang beberapa hal materi pendakian gunung. Nah, terus ada teman-teman yang di sana kebetulan dia WhatsApp saya tanya, Mas, ini saya kebetulan diajak teman saya untuk diskusi tentang materi pendakian gunung. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan pada video kali ini jadi cerita tentang apa sih materi yang sekiranya pas atau cocok untuk dibahas di dalam komunitas-komunitas pendakian gunung, misal gitu. Jadi kadang komunitas-komunitas itu kan ketika kumpul nggak cuma sekedar ya ngobrol ngalor itu, tapi minimal ada sesuatu pengetahuan yang disaringkan. Nah, ini kebetulan ada cerita, ada teman saya yang kesini, dia tanya, Mas, ini saya pengen diskusi dengan teman-teman komunitas saya tentang materi-materi pendakian gunung. Enaknya itu kira-kira saya mulai materi apa, Mas? Saya belajar tentang apa, Mas? Nah, kadang kadang mungkin ya step-stepan awal-awalnya itu yang secara runtut tuh apa sih yang dipelajari di dalam pendakian gunung, dalam ilmu tentang naik gunung, mountaineering. Sebenarnya gini, banyak materi yang kawan-kawan mungkin perlu kuasai, dan saya pun juga tidak menguasai semuanya. Tidak, saya yang saya sharingkan selama ini pengetahuan sederhana saya. Ada banyak materi kalau kawan-kawan mungkin taruhlah di organisasi pecinta alam, Mapala, Sispala, maupun komunitas-komunitas, maupun di tingkat yang besar seperti Wanadri, itu tetap ada materi-materi yang tahapan demi tahapan. Tapi bagi saya gini, bagi saya ketika kawan-kawan taruhlah kawan-kawan punya komunitas, yang kawan-kawan lakukan ketika pengen pengen belajar suatu hal, bagi saya itu ya suatu hal materi yang disitu memang dibutuhkan oleh teman-teman Anda. Jadi taruhlah gini, contoh kawan-kawan tidak satu komunitas tidak paham atau mungkin belum memahami tentang materi survival, berarti kawan-kawan ya udah materi survival, jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kalau saya pribadi lebih senang itu. Tapi kalau memang di dalam komunitas tersebut kok ternyata masih banyak yang belum paham, yang dasarnya sebelum kita ngomong survival mungkin dasarnya dulu. Nah, dasarnya apa? Misal gini lah, taruhlah kawan-kawan diskusi tentang bahas tentang masalah organisasi. Organisasi itu apa, sifatnya bagaimana, cara pembentukan organisasi yang bagus bagaimana. Nah, itu mungkin kawan-kawan bisa itu tahu, atau mungkin kawan-kawan ntar lagi materi-materi tentang kepesertaan alaman. Kepesertaan alaman itu juga banyak sekali materi yang kawan-kawan bisa bahas, bisa kaji. Tapi kalau kawan-kawan materinya nggak menarik, Mas, nah, mungkin kawan-kawan bisa ambil, taruhlah gini, ini saya contohkan kepada teman saya yang kemarin datang ke sini. Materi yang sebenarnya sederhana dan itu bisa dikupas secara panjang. Dan harapan saya apa yang nanti saya contohkan ini bisa kawan-kawan mungkin contoh, dan kawan-kawan mungkin bisa explore kaitannya dengan hal-hal yang mungkin kekinian yang terbaru, bagaimana ini bisa kawan-kawan ya ambil contohnya lah. Nah, kebetulan pas pada waktu itu saya ngasih ngasih informasi kepada teman saya ngomong gini,
yo standar aja mas, yang penting kawan-kawan teman-teman kira-kira yang dibutuhkan apa. Kalau ngomong basic untuk naik gunung, satu hal yang kawan-kawan perlu pahami yaitu tentang packing. Nah, ilmu packing ini sebenarnya kalau kawan-kawan mendalami itu juga ketika benar-benar pengen mengupas tentang secara detail, itu juga nanti kawan-kawan akan mempunyai apa ya, pengetahuan-pengetahuan baru yang harus kawan-kawan pecahkan, yang harus kawan-kawan pahami dalam mempelajari hal tersebut. Contohnya gini, saya mencontohkan kepada teman saya, ketika kawan-kawan taruhlah packing ya, packing satu orang solo hiking ya, misal satu orang naik kawan-kawan sendirian, itu packingnya dengan rombongan itu tentu beda ya. Saya ulangi lagi, kawan-kawan ketika naik gunung sendirian dengan berkelompok itu jelas berbeda. Nah, cara packnya juga berbeda. Terus kawan-kawan seandainya packing, sama-sama packing, tapi kawan-kawan jangkauannya taruhlah naik gunung 1 malam dengan 3 hari juga berbeda ya, 1 malam dengan 2 hari juga berbeda. Terus lagi packing itu kalau menurut saya itu kan nanti juga menyesuaikan lokasi gunungnya. Jadi ketika memang benar-benar lokasi tersebut kok minim air, berarti apa yang harus logistik yang harus kawan-kawan bawa berarti berbeda dengan yang memang di sana ketika gunung itu banyak sekali sumber air. Itu bisa kawan-kawan bedakan. Jadi makanya saya sempat kemarin bahas tentang manajemen air pendakian, itu yang katanya saya bahas tentang masalah air, bagaimana trik ketika naik gunung airnya itu harus bagaimana, caranya bagaimana supaya meminimalisir beratnya, enggak kawan-kawan terus enggak membawa beban yang berat, bagaimana itu bisa kawan-kawan explore secara jauh. Terus gini juga kawan-kawan, seandainya taruhlah packing tadi ya, nah satu orang dengan rombongan juga berbeda. Sama-sama semisal taruh kawan-kawan 4 orang naik gunung 1 hari dengan 3 hari jelas berbeda. Nah ini makanya kawan-kawan saya rasa butuh kejelian. Saya lebih menyarankan ketika kawan-kawan kumpul, taruhlah mungkin 1 minggu kemudian, 1 hari 1 minggu besok kawan-kawan pengen naik gunung, itu lebih bagusnya kawan-kawan didiskusikan lah, atau mungkin ya ngobrol bareng lah ya, ngobrol bareng. Kalau diskusikan mungkin kesannya agak formal lah, kawan-kawan nongkrong bareng, ngobrol bareng dengan bahasa dari kawan-kawan masing-masing lah, kira-kira apa sih yang harus dibawa. Nah terus kira-kira apa ya, mungkin dari teman-teman 1 orang 2 orang ada mungkin yang punya penyakit dalam, itu kan beda-beda. Jadi packing kelompok A 4 orang dengan kelompok B 4 orang yang berbeda, itu kan kondisinya juga beda-beda. Nah itu makanya saya sarankan lebih bagusnya, lebih safety-nya kawan-kawan juga bisa diperbincangkan, didiskusikan, supaya nanti ketika kawan-kawan naik itu kawan-kawan lebih lebih aman, lebih safety. Karena mungkin kawan ada teman yang satu punya riwayat asma, itu yang dia nggak tahu, mungkin pemula naik gunung lah, itu mungkin dikasih saran, kasih materi, oh nanti kalau kamu asma berarti gini gini gini. Terus nanti juga kawan-kawan bisa ngobrol bareng, sharing bareng, kayak tanya semisal kita naik taruhlah start di base camp jam berapa, nanti mungkin targetnya di pos 3 jam berapa, itu nanti bisa disampaikan di awal, itu lebih enak. Meskipun apa ya, nalarnya kok kok runtut banget sih mas, kok ribet banget sih ya, biasanya saya sama teman-teman tuh naik ya naik gitu ya, sebenarnya bisa seperti itu. Cuma ini kan sebagai langkah kawan-kawan taruhlah memanajemen perjalanan. Jadi kawan-kawan ketika dalam melakukan sebuah perjalanan, nanti leadernya siapa, leadernya capek diganti siapa, medisnya siapa, itu minimal kawan-kawan lebih memudahkan sebenarnya kan itu. Jadi konsep manajemen itu kan asli kata dari kata to manage, sebenarnya membuat sesuatu hal menjadi efektif dan efisien. Secara teorinya seperti itu. Jadi kawan-kawan ketika melakukan sebuah manajemen, entah itu manajemen perjalanan, manajemen air, ataupun itu biar lebih memudahkan kepada kawan-kawan besar rombongannya. Jadi nggak terus asal, karena jelas berbeda, jelas berbeda. Dulu ketika saya naik gunung, saya pertama kali belum belum pernah ya mengenal materi-materi pendakian gunung, ya cuma asal naik gunung, yang penting naik nyampe puncak selesai lah, itu biasanya kan awal-awal kayak gitu. Saya pun dulu juga pernah mengalami, dan di sana pun beda, saya rasakan beda ketika kawan-kawan tahu materi yang sebenarnya, oh ternyata gini ya ketika terjadi hal-hal taruh semisal
kawan-kawan tersesat itu bagaimana, kawan-kawan ketika nanti di perjalanan kok jalannya kok muter, tembusnya sini, mungkin barangkali dari teman-teman ada yang pernah mengalami. Nah di situ kawan-kawan kalau seandainya tahu materinya, tahu pengetahuannya, itu kawan-kawan bisa cari solusi. Ketika kawan-kawan mungkin taruhlah kok kena badai atau mungkin kena hujan yang lebat, ada petir ataupun ada suatu hal yang itu unpredictable buat kawan-kawan, itu kawan-kawan bisa mengantisipasi cara-caranya. Mungkin itu barangkali bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Yang jelas video kali ini yang ingin saya sampaikan untuk review buat kawan-kawan itu kaitannya dengan materi diskusi buat para pendaki yang sekiranya enak untuk dipelajari supaya untuk apa yang kawan-kawan lakukan itu lebih aman, lebih safety. Itu aja sih. Jadi kawan-kawan coba pelajari, coba explore sesuai dengan keinginan dari kawan-kawan. Sekiranya apa yang menjadi tujuan dari kawan-kawan itu bisa berjalan lancar dan nyaman. Itu aja, semoga bermanfaat. Kalau seandainya ada kritik saran monggo silakan disampaikan. Support terus channel ini, jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman komunitas kawan-kawan, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat lah ya. Ada kalanya kalau saya ngomong sama teman-teman, ya ada kalanya kita bermain, ya ada kalanya kita belajar ya. Ya sumbut lah cara bahasa Jawanya kayak gitu ya, kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya juga. Semoga bermanfaat. Itu aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.